wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna wajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahrul ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak, adik kakak abang, para undangan, gure-gure dan tuan Bandung, tengku-tengku, abu, abi, abun, abah, ustaz dan ustazah yang Tuhan muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap lapisan untayan puji beserta syukur, mari sama-sama kita nyubuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam yang mulianya Allah mentong memberikan kesempatan kepada kitanya sehingga kitanya dapat hadir berkumpul di tempat yang penuh barakahnya. Tujuan kitanya ibu bapak halaladin pertama sekali untuk mencari dan mengharapkan keridhaan dan kasih sayang Allah. Seterusnya tajak dengar ceramah agama yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Nabi kitanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam hana tua dan hana bosan-bosan kitanya melaki dan memohon kepada Allah agar selawat dan salam kitanya selalu Allah limpah syurahkan, selalu Allah sampaikan kepada roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seiring dengan itu doa restu kitanya bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang mu'tabar yang mantungna kira dua di atas permukaan bumi Allahnya. Yang mulia Tengku Imo sebagai pimpinan hukum yang di kampung kita nyonya beserta dengan jajaran hukumnya, lupa lagi maaf bapak, karena mungkin ada sebutkan satu persatu mengingat waktu yang memungkinkan, tapi tanpa mengurangi rasa kemuliaan daripada luntuan sedikit pun yang sangat-sangat luntuan muliakan. Bapak Kesyik selaku pimpinan adat beserta dengan jajaran adat yang di kampung Gedanyonyo yang sangat luntuan hormati, ketua pemuda segenap dengan pemuda dan pemudinya yang luntuan hormati, juga kepada ketua panitia pelaksana beserta anggota yang Tuan hormati, dan juga yang kita muliakan. Mudah-mudahan beliau juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita bersama Tengku Takdir yang kehadiran di tengah-tengah kita, kemudian yang Tuan muliakan, dan kemudian seterusnya kepada Bapak Camat yang kehadir yang Tuhan hormati, juga kepada unsur muspika yang Tuhan hormati, dan kepada guru-guru Tuhan yang lain, tengku-tengku, abu, abi, abun, abah, ustaz dan ustazah
yang kehadir malamnya yang sangat bermuliakan, dan kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapak, adik kakak abang, para undangan yang kehadir yang sangat ulun tuan hormati. Terima kasih ulun tuan kepada gure tentu moderator acara yang kagum ulun tuan tutong di bapak ibu anak mutiar untuk menyampaikan ceramah agama yang insyaallah diatur akan ulun tuan sampaikan ubina alme yang sahahnya Allah kutinggal ba ulun tuan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum dan tuan melanjutkan pembicaraan lebih jauh lebih dile, dan tuan melaki maaf karena kesilapan dan kejanggalan dalam penyampaian dan tuan ini untuk kadang silap lidah ulun tuan, out lost control ucapan ulun tuan, kata kadang ngadut ulun tuan, jika sakit hati kadang untuk wate bapak ibu dengo, tupeh perasaan kadang untuk wate kakak abang dengo. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya lebih dile dan tuan melaki maaf. Buka ibu bapak tu maaf. Alhamdulillah. Yang kedua, anyo malamnya ibu bapak gedanyo ulang-ulang kaji, mungkin bertatap muka secara langsung kita tidak pernah, yang namun mungkin barangkali daripada adik-adik dan tuan kakak abang makcik yang pernah kandung dan tuan Mbak Tito, kadang-kadang Mbak Yudu, benar. Jadi kadang itu tulang yang ini pernah kita sampaikan yang diikuti jawabnya. Mudah-mudahan yang dipulang kaji, terutama bagi pribadi itu sendiri. Yang kedua bagi ibu bapak abang kakak yang hadir dulu. Bina. Kemudian yang kedua, menurut lagi malamnya. Yo malamnya dakwah tanya kakak abang bahasa Aceh Selatan je. Kalau hanjir tahu. Tidak mana perlu doa je bahasa awaknya. Nah, jadi mana lagi ni kakak? Kita itu mesti bangga dengan bahasa nenek kita sendiri. Adik-adik tuan yang tinggal di Ranci, adik-adik tuan yang tinggal di mana nanti kalian berada. Bagaimana nanti umpamanya Allah berikan kepada kalian kelebihan untuk berdakwah, jangan kalian tinggalkan bahasa kampung halaman kalian sendiri. Tanya bangga dengan bahasanya, walau cacian hinaan, keanehan yang mereka atau mulai indigo, tanya mesti bangga. Jadi aku pernah dibaca makulo di daerah Kayu nalam cu, nalam kubu, nalam jerat, nalam buhung, pokok liurang. Kalian jangan minder dengan bahasa atau nama kampung kalian. Kalian mesti bangga. Kalau tinggal dalam bumi, bangga dengan jiwa masyarakat dan anak dalam bumi. Bangga. Setidaknya awaknya belum pernah dalam bumi. Jangan kawai itu. Kalian mesti bangga ya. Apapun perkataan orang lain, mungkin kadang di luar sana dia berbuat Bandung, Pak tinggal dalam tubuh, mencuci apa ada di luar. Tapi hanya cuma ada di sanalah tempat lahir kita, itulah tanah air kita. Kita mesti bangga dengan nama yang telah nenek moyang kita berikan dulu untuk kampung halaman kita itu. Begitu lagi. Dan tanya orang yang tinggal lagi pada kampung yang ada di Wanang kemari, mereka juga kesedarannya yang agak-agak lain dengan kampung. Dengan kampung anak kami akhirat, tapi tanya yang juga tunanggo. Hilak tidak adanya, tak juga, tak boleh kampung go. Karena mengat artinya, kamu tanggung jawab ucapan dan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Panas itu dalam. Jadi istirahat. Jaga adik-adik dimanapun dan apapun nama kampung halaman kita mesti bangga anakku ini. Benar ya? Hanya kadang lain bagaimana nanti. Nyo, tacok biru je. Sejarah Islam ni ada kebanyakan itu, mungkin insyaAllah sebab malam bawa dan tuan dakwah di ada tuan kampung dua. Blangkrum. Nah, sejarah Islam yang sampaikan di sana. Kemudian yang mungkin lo sampaikan cuplikan kecil menjong untuk batang silan atau ketika Nabi memasuki surga neraka yang dari panjang, insyaallah. Nah, nyo dah bahas dulu yaitu tentang perjalanan pertama dulu Isra wal Mi'raj. Supaya
nyo macam-macam nek-nek don tuan yang hana di YouTube kadang hana pernah awak nyo kalon TikTok mengko TikTok kadang hana awak nyo tebu live streaming kadang hantu awak nyo nonton supaya merangkai nanti hana dan nyo ngambang amunannya pulang kaji bagi adik-adik yang tak pernah limo. Jadi terjadinya Isra wal Mi'raj itu ibu bapak menyebutkan dalam kitab Al-Mi'rajul Kabir karangan daripada Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ya senada dengan yang disampaikan dalam kitab Qissatul Mi'raj yang terjadi bertepatan pada malam Senin lah 27 belilah raja malam 27 nya ibu bapak bak malamnya ke abang Ridwan Bandung peristiwa yang sangat amat mengagumkan yang sangat amat agung terjadi pada diri seorang Nabi katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah undang Nabi untuk bertemu dengan rakyat. Allah ingin bertatap langsung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya. Dia dikulik Nabi-nya dari mula pun kota Mekah sampai ke Palestina sampai Nabi kita nanti ke aras kursi. Jadi mak malamnya Allah perintah malaikat Jibril bijak cek Nabi tanya. Sebab orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nyobang bukan mata Nabi Muhammad kadang dengan Nabi Muhammad. Bahkan dari zaman Nabi Adam dulu ketika Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi yang menjadi teman akrab Nabi Adam tidak lain adalah malaikat Jibril. Jibril memang diutus oleh Allah untuk menemani para nabi dan rasulnya Allah. Maka ini ada riwayat itu kan menyota baca dalam kitab Badai Zuhur itu karangan daripada Imam Jalaluddin Asyuyuti. Malaikat Jibril yang bapak ketika Nabi Adam turun ke dalam kubur, ketika Nabi Adam setelah makan buah kuldi dengan Siti Hawa, padahal yang pada buah kuldi dengan Siti Hawa, Nabi Adam dalam baju, Nabi Siti Hawa yang jatuh tubik dari dalam surga, yang namun karena didorong oleh rasa kasih sayang dan cintanya seorang Adam kepada istrinya, maka ketika itu silap Nabi Adam, tua Nabi Adam baju buah kuldi yang pada akhirnya dengan Nabi Adam ikut turun ke permukaan bumi yo ibu bapak Bandung. Pada akhirnya macamnya kamu akan gede karena aku awaknya ngomong itu. Dan kamu agam pun sebenarnya jangan jadi bangga. Kalau hanya umpama di Nabi Adam turun ke umum padanya anak lainnya. Jadi kan Nabi Adam mereka Siti Hawa pertama yang memakan. Aku gali dengan Adam. Saya bersumpah demi Allah Adam saya adalah penasehat yang benar untukmu. Jadi Pak wakilnya iblis berbicara dengan Adam, namun kemauan iblis ketika itu Hawa yang mendengar. Iblis tahu betul yang mudah tipu daya bangga ibu rumah Bandung bukan kami laki-laki tapi kalian perempuan. Awak inang yang mudah terpedaya dengan bujuk rayu. Yang cok pengko berarti inang gagap. Inang. Ambillah kak, agak-agak 2 juta kak, agak banyak kakak tutup, malah 1.000 sehari kak, lebih-lebih kakak beli kokok, nanti kakak kasih sama kami. Emang 1.000 kakak, cok 2 juta. Bawa, anak mantuk ini, kok itu. Terus awak kau berhenti, awak itu lagi. Kalian, kamu yang mencoba kau berhenti kan juga kakak biru kakak. Ya, kakak biru. Kamu agam mana? Kamu agam mana model lagi kan? Yang model-model pencale. Ya, dan ya, Allah melarangmu Adam untuk memakan kuldi supaya engkau tak kekal di surga. Makna kuldi itu Muhammad Adam adalah kekal, khulud kekal. Barang siapa yang memakan buah kuldi maka dia akan kekal di surga ini. Inaku Siti Hawa ibunda kita bersama ibu bapak Bandung memakan buah kuldi. Geker Nabi Adam di Siti Hawa pun banglang. Umpama
Mau lagi yang kulit jadi hawa dulu, apa aku dipuna kau nak? Nyoba katanya, nyoba-babu mengkawin kembang. Kaduha baju ayahi, watinya napai, watinya nei, watinya abuahnya almarhum, wati almarhum anali, bang. Kadang lagi ikut di banget, kita baju bokul di kekal di surga. Nabi Adam katanya dia, kak ini no urusan kamu ada, ini dia. Tunggu dakwa watinya iblis tunggu dirayu Adam Siti Hawa memakan bokul di pak di baju bokul di Siti Hawa. Lagian yang di baju bokul di langsung kuldi itu masuk ke perut Siti Hawa, jip ke eskopel bak hukumnya. Bila kemudian kakak eskopelnya memang kadang kena hukum bawanya bahasa istilah bahasa lu, makanya dunia hukum. Bila kemudian kakaknya bahasa gataji menolak kemudian jaga program lu berkiu. Buah kuldi yang dimakan oleh Siti Hawa itu pada waktu itu jip ke darah haid bagi Siti Hawa, maka inong nahid gini. Ya, kalau baju Siti Hawa, tublok pakaian Siti Hawa, terbuka pakaian mahkota kebesaran Siti Hawa yang ada di surga. Bapak tenang diutur oleh malaikat Jibril Siti Hawa. Disinilah Siti Hawa mengadu kepada Nabi Adam. Ini aku dah mempombang. Sepintar apapun seorang perempuan, sebijak apapun seorang perempuan, seberani apapun seorang perempuan, ternyata ketika mencupet ibu, bak kamu laku, oh jawabnya wow. Tidak sampai kalian. Sebodoh-bodoh kami laki-laki tempat mengadu kalian. Maka kalian jangan bangga dengan pekerjaan yang kalian miliki. Nyo kadang nasi tinggal nang laku kalau kayak pembantu bagi nong juga. Atau kerjakan tu kadang laku tukang kumin anu di rumah. Bungo jak nyopeng balako nyopeng tutuk dengkut nyom besan tidak kau dihat banyak yang kayak gini. Makanya adik-adik dua-duanya lah kemar ya. Jadi carilah istri kalian yang sepupu dengan kalian agar kalian bahagia hidup bersamanya nanti. Yang sesuai mentanyo itanyo umpamaji sepupu di bidang kecantikan, tanyo laga, tapi tanyo belaga, bunjuk tanyo laga sih. Baik tanyo jauh minta mano. Kami tanyo yang putih lagi SBT hanya di tinggal umur dia. Yakin kawan? Lang-lang mau pikiran hanya mantel umur, kadang pakai dubian dalam umur pakai dubian. Ini itu biar cari itu. Buat semalakama nantinya, maka yang sesuai. Pekerjaan juga demikian, agar martabat kita seorang laki-laki tak direndahkan di kemudian hari. Dunia. Dan ayat. Dulu baju dari Hawa, kau kaji ke eskopel. Tadi tongkat kursi kagak YouTube dari dalam surga. Nabi Adam watianya ibu bapak karena sayang kepada Siti Hawa, gejok kemana dengan dia, buka baju. Waktu itu baju ni Nabi Adam nyok Allah berpegang pak malaikat Jibril. Menurut Tuhan ya Allah, Adam satu baju je. Kibar ya Allah, mataku Adam, gematku tak Adam. Mungkin sebuah kuldinya di kerongkongan Nabi Adam selama 1 bulan. Jika baktanya jino anuto. Inam nanaja. Abi pun. Dia boleh ada anak itu. Kamu akan nanaja. Anu dah mohon kayu itu. Apa anak mungkin ubin beno anak itu. Itulah karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Guyuma Pak Malaikat Jibril, kalaulah seandainya ibu bapak dan tuan Bandung Allah membiarkan Adam menelan buah kurdi, sungguh dan nyuagam najib eskopel. Najib. Tapi Allah tahu. Nyonya dapat dia oleh Adam, jika eskopel.
hancur keluarga di masa yang akan datang. Gak akan berkembang anak cucu Adam. Kamu nak SKP lawaknya nak. Apa ya? Tanggai kita tapi tanggai mau dah ini. Tanggai dah tapi tanggai lepok dah laku. Tidak ada. Kau dah punya wainamnya kau bermak kan, bermak mana jelas kan? Juga. Apa tahu? Makanya ibu bapak karena buah kuldi itu buah berdosa. Haid seorang perempuan dasar dari kuldi, maka bagi seorang perempuan yang sedang haid ketika hidup di dunia, maka itu kafarah penebus dosa bagi dia. Makanya bapak kawan Bandung rumah kakak di Bandung, kita sedang halangan, tanya di rumah haid, maka di ketika pagi maulah kita baca. Apa nih? Kita baca artinya. Allah itu kita dua udah baca. Astaghfirullah min kulli dzambin. Benar? Pun alhamdulillah ya ala kulli halin astaghfirullah min kulli dzambin. Ini bacaan yang dulu juga, kemudian terput juga, gepuluh desiakan oleh Allah kakak sebagaimana jatuh gugurnya daun kayu dari pohon yang telah mati. Mereka kakak tua ingat doa yang, mereka Yohana ada bukan? Yang mereka ingat yang tadi. Alhamdulillah ya ala kulli halin astaghfirullah min kulli dzambin. Yang tahu apa? Dan ya, pengkata Nabi Adam ke Umar, Nabi Adam diturunkan ketika itu di India, di suatu gunung, suatu bukit yang bernama Bukit Rohun, dan Siti Hawa di pesisiran kota Jeddah diturunkan. Jadi Nabi Adam wajahnya ibu bapak abang, wajah bantuan kena umum, banyak anak itu pusapun. Kuna, jadi gundah gulana Nabi Adam wajahnya. Bertepatan turunnya Nabi Adam itu pada sore Jumat di ketika tenggelamnya matahari, malam Sabtu Nabi Adam kena umum. Jadi kontrasah Nabi Adam dujuk ketinggal oleh Allah Ta'ala Nabi Adam. Segolong Nabi Adam pun kena hubungi adik abang, golong nak tengok. Binatang-binatang yang dalam rumah golong nak tengok. Gajah anak tengok, dinosaurus anak tengok, cincin anak tengok, keleng anak tengok, apa ketabi-tabi, ya Allah malampu. Di gajah murut ketabi-tabi. Wakil Nabi Adam pun kena hubungi karena susah Nabi Adam ketika itu karena sudah melakukan dosa. Allah ingin merefresh pikiran Adam, gepetinget Nabi Adam. Tertidurlah Nabi Adam di malam Sabtu, maka malam Sabtunya dinamakan dengan Sabtu karena makna Sabtu adalah tidur atau istirahat. Malam Minggu nunggu kapan Minggu, apa aku jemput? Mau Sabtu tunggu Minggu. Minggu lah yang fikir dengar. Satu. Wateka ingat Nabi Adam, seluruh makhluk Allah yang dalam rumah watenan tertidur semuanya. Cicim dengan ngakong. Lumah orang nyona lumah watenan lumah juga ada. Jadi watek bunga mempres pikiran-pikiran binatang yang kata pres badan-badan mana. Pernah kejadian bukan di mana badan deh. Padahal Nabi Adam ketika itu sudah tertidur. Kira jibang abang Bandung bapak ibu untuk menenangkan pikiran dari menyelesaikan masalah itu adalah tidur. Untuk tapras pikiran, refresh pikiran, tengok tajuk cara dari Allah Ta'ala. Untuk supaya mudah pikiran dan menyelesaikan satu masalah, tidurlah dulu bang. Insya Allah esok hari akan fresh pikiran, mudah kita memikirkan apa yang ingin kita selesaikan. Tanya juga pakai mainan, hana mangan hati. Oh dah dengar deh. Ngau mau dah. Hai jam dengar tunggu kibat, jet antimu. Insya Allah, muntajib antimu dengar, yang tengok bunga kamu dah dapat selesai masalah. Dah di ketika Nabi Adam pun tengok bunga, panjang bukan Nabi Adam. Panjang bukan Nabi Adam. Malaikat Jibril yang tukang kau. Bawa sini Adam saya potong. Apa ini Jibril ini kuku. Kuku itu apa Jibril kuku itu buke. Buke itu kuku.
Oh, bindu malaikat Jibril. Gecok kuatnya bukan Nabi Adam. Gekoh Nabi Adam. Maka orang yang memotong rambut, condong nak pakai salon, yang tukang koh masyarakat dan ngon dan adik, itu sebenarnya pekerjaan mulia pernah dikerjakan oleh malaikat Allah, yaitu Jibril alaihi salam. Jibril yang tukang koh Nabi Adam. Geputapat bukan. Getanam oleh malaikat Jibril tepatnya di Jazirah Arab. Getanam di Jazirah Arab, bak tempat getanam bukan menurut Nabi Adam di timur kuat dengan bak kurma. Jadi bak kurmanya timur pertama sekali bak bekas tempat ditanamnya kuku dan rambut Nabi Adam alaihissalam. Nah, cuman bak kurmanya kon dari bukan beda enam buatan ya, bagaimana bak mana kajak wang dia bukan Nabi Adam tu. Kon yang dari bukan makna dari bekas tempat ditanam itu, ya. Dah ya. Jadi malaikat Jibrilnya sebenarnya sudah ada. Maka dalam tabung riwayat dulu kan, dari 10 orang malaikat ini sebenarnya mereka mempunyai anggota sebanyak manusia yang ada di bumi ini. Jibrilnya mana anggota malaikat Jibril sebanyaknya manusia yang ada di bumi ini. Banyak, bentuknya sama dengan malaikat Jibril. Sebab menyebut dalam riwayat mana? Wadin gupugot malaikat Jibril ya Allah Ta'ala, dari tubuh malaikat Jibrilnya gupugot malaikat Jibril yang lain yang serupa dengan malaikat Jibril pada dasarnya, pada aslinya ya, yang tugasnya sama dengan malaikat Jibril. Malaikat Israel sebenarnya banyak, yang ketuanya satu, yaitu malaikat Israel yang paling besar dan yang paling perkasa, yang diberikan kematian kepada beliau. Namun anggota malaikat Israel, anggota nyobatan nawu meninggal, dakwaji nawu meninggal, fajan bijak malaikat, sebab dile ini membuktikan bahawa malaikat itu ada pesuruhnya, ada anggotanya. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam, karena anak muda mengumpuk Nabi Sulaiman, kemudian kandang di malaikat maut, kemudian dengan kuno jio Cina, kemudian ditarik nyawanya di sana. Padahal malaikat maut bersama Nabi Sulaiman ketika itu. Ada riwayat lain, Nabi manusia anak muda saya selalu berdoa kepada Allah. Lu doaku ya Allah, nu ampun desya lun, nu ampun desya malaikat yang memegang matahari ya Allah. Yang tapi doa dengan Allahumma ghfirli wa limalaki syamsi ya arhamar rahimin. Ternyata doa anak mudanya bak malaikat madawah yang tukang matahari. Akhirnya ketika itu ibu bapa, malaikat yang nabak madawah gelak yang izin ba Allah Ta'ala jak tahu dari mudanya. Ya Allah, berikan izin kepada saya untuk menengok pemuda teman saya yang selalu mengirimkan doa untukku. Kemudian turunlah malaikat itu menyerupai seorang pemuda dan menemui pemuda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benarkah engkau nak yang selalu berdoa untuk malaikat matahari? Betul. Lun ke malaikat penanggung tukang matawah. Gede mana mudanya? Ubihnya kita matawah ndak boleh ubih dah. Ni apa rupa lun lagi kata haji. Munyolon jak wajah asli lun kau akan terbakar dengan panasnya tubuhku. Oh. Yang muda. Karena gatal kata dia kamu doa Pak Lun, ada laki juga Lun. Jika laki Allah Ta'ala, kalau diizinlah Allah Ta'ala, insya Allah permintaan itu akan dikabulkan nantinya. Coba kalau dia itu yang boleh kan? Boleh mudanya. Muno malaikat matahari. Kalau memang itu boleh saya meminta. Lon malaikat kena duduk di mata Allah. Lon kena duduk di mata Allah dia. Tame lon kena mata Allah. Kena malaikat terang ke malaikat munyonya agak berat yo. Sebab matahari itu panas. Belum sampai ke matahari nanti udah meleleh dagingmu. Ilon pokok itu. Lagi Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi ketika itu malaikat meminta kepada Nabi, meminta kepada Allah untuk membawa malaikatnya anak mudanya ke matahari. Diizinkan Allah disediakan tempat di matahari yang pada ketika itu ibu bapak gening bak matahari. Kemudian truk bak matahari
Pulau yang telake wahai teman dan tuan anak muda, malaikat penanggung matahari, tabuh tu dulu lagi, tabuh tu dulu lagi. Ujo tanya mbak malaikat Israel fiat pajan dicabut nyawa lu. Nyar hafia tanya tu. Tidaknya konversi teman dengan malaikat Israel, cobalah tanya. Lihatlah. Berangkatlah malaikat matahari bertanya kepada malaikat Israel nalun tuan ilun nangon tidur di dunia selalu mendoa kulun, kemudian lagi ampun kulun doanya selalu sampai kepadaku, kemudian dia meminta tolong kepadaku untuk menanyakan kapan kau akan mencabut nyawanya. Kemudian malaikat Israel, ini rahasia. Kini mereka tahu bahwa dengan tadi bedanya beda dia dia mau menggampung tadi makan dulu aku merahsia bawa aja kalau mereka tanya apa nya lu lagi izin ke Allah ya minta izin kepada Allah, akhirnya buka buku catatan ketika itu. Zona ni bulan beri bulan 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 bandu baca di malaikat Israel waktu yang mengapi oleh malaikat Israel. Tengok terus sudah meninggal ya. Hantam belum tu mengelam orang meninggal lagi nyawa. Nokang anak mungkin lah. Pakon Israel nyongon gatanya baru meninggal itu ajal. Ino tempat lo cabut nyawa ketika dia sampai ke matahari. Hantam nanam manusia yang sampai ke matahari. Sini malaikat matahari dan ide di sini. Oh kalau wikih Jino, sekarang dia telah meninggal dunia karena ada utusanku di sana untuk mencabut rohnya. Ini tuh bang, ternyata malaikat Israel juga punya utusan. Mereka pikir Jino perang di Palestina ini kamu malaikat mewatanya yang terdamat. Kalau tidak, minta balak muda tapi bantu betul kemah dia. Jin kau ayo. Dan pengingat bio, jangan terlalu banyak keluar malam sekarang, begal berkeliaran. Hati-hatilah, nyari-nyari tentuan beku tanya kenan beku. Lalu buku kau sudah malu, mana bawang? Nada ya, meninggal yang muda ya. Jadi malaikat Jibril yang dari para nabi dulu beliau menemaninya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail dan lain sebagainya sampai kepada Nabi Muhammad. Bak Nabi Muhammadnya yang paling kerap Nabi dengan malaikat Jibril. Bak malam Isra wal Mi'raj Allah perintahkan Jibril nalun tuan ya Allah jemput kekasihku Muhammad ya Allah. Pakam dinyuatu oleh Allah Ta'ala pertama untuk mengembirakan hati Nabi kita. Pakam itu bergembira dengan ngupukan dari Pak Camat kuno karena tahun itu dinamakan dengan Amul Husni, tahun duka cita meninggalnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, istri beliau Siti Khadijah, seorang perempuan yang selalu menjadi motivasi beliau dalam mendakwahkan agama Allah, seorang perempuan yang rela mengorbankan hartanya demi perjuangan Nabi. Sampai-sampai Khadijah orang yang paling kaya menjadi orang miskin, habis harta beliau itu dengan sebab membantu dakwahnya Rasulullah untuk mengembangkan Islam. Orang inang yang model lagi nyo yang meninggal, Tuhan muhadi, Tuhan sedih. Punya lagi nong dan nyo gak mungkin. Terbiji tapi anak model yubuh kopi pada perjamnya, bodang-bodang. Nyo jauh belang. Oh belang. Ujian. Potip dong, tahu. Bunga malu kopi. Kabo kopi tak boleh. Bangga. Tanya kadang-kadang dia tubi bawa wabung uji telepon ngon dia. Assalamualaikum. Unda lampak kaje no bagi dia bang. Naman tere nak. Nah bang kajak keno. Dia kadang duk kali ibu kopi kah nikah kah ibu kopi bang tigo masam dak bang.
Pengen nebeng banyak kadang-kadang. Mamunya modelnya inong kalau meninggal kok agak-agak kenang baju tanya. Tapi coba kalau istri kita, kalau inong tanya, memang mengerti bahwa dia seorang perempuan dan kita sebagai suaminya. Oh, tanya rapat tengah malam Mbak Menata, tanya prajurit saya. Ya haya dia awaknya dipo ni. Oh, tanya rumah dia jika tak kuduk jika memang ni. Oh, tanya rumah jika tinggal apa ke mai. Tapi cik kuduk lu juga kira. Takkan. Awak mana buku tanya orang tu punya juga ni. Budok binong tanya picit, budok dalam keadaan kena dipicit, budoknya picit, dia menyum tangannya itu lembut dan lemah. Karena apa kon? Karena terlalu ngantuk tapi jadi karena picit. Nyanta pegang dah. Nyotang kayak kopi dah kok. Kopi. Kadang dia mungkin baca tipik, lomba dapur kopi. Udah pun ikut dan nyonya kopi bang. Pulang bang, mi bapak mau bang. Punya modelnya inong tanya bang, punya modelnya meninggal mengkawin lain buo tanya pakon karena ingat kena. Betapa banyak nyata akan tuan Bandung, betapa banyak suami daripada kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia laki mentongna, tapi hanya mengkawin lain. Kadang napeng di buku semangat. Semangat. Kau tak napeng kamu. Kau tak napeng. Tak sanggup kami melupakan jasa dan kasih sayang istri yang telah meninggalkan kami. Roh tua kadang-kadang hantar mengkawin. Kadang-kadang nontonnya aku pegang katanya, bang mengkawin, bang mentong muda bang. Dek, 1000 abang cari dapat perempuan tapi satu tak akan pernah tergantikan di hati abang. Inong yang tabi kakak gang yang tabi dipeduli bang, tabi dimukung keadaan bang. Ada terube bang ganco hantaban bayang tidur. Pakon punya modelnya laku karena teringat kepada istri, jasa-jasa istri terhadap beliau. Tapi coba perhati, pagi rame laku ngon-ngon danyo golong luput flow kamu lagi sebeng ui lile kenapa demikian Pakon golong buat flow gaji kamu mulai mudalah gigo kamu mulai kesikat kamu mulai teguh nangkanya lagi hubung gemudo anda perlu tapi Pakon ini terjadi katib hadir kadang wakil mengkawin katib jelas maka jadikanlah suami kalian dakdir ibu walaupun kalian meninggal dunia walaupun dia menikah dengan lain perempuan namun hatinya tak pernah lekang daripada kalian. Ingat ya, redanya seorang suami surganya bagi seorang istri.